kita ini susah untuk murajaah, ngulangi daripada kita baca bahasa Arab beda bisa, apalagi baca kitab-kitab yang sulit-sulit, yang besar-besar tidak bisa. Maka sara'tu ila jam'in mukhtasar, maka aku bersegera untuk mengumpulkan yang mukhtasar. Mukhtasar itu maqalla lafzuhu wa kasra ma'na. Lafaz sedikit ternyata maknanya banyak. Alhamdulillah Sayyid Muhammad Maliki segera sebelum beliau meninggal, beliau selesaikan daripada kitab tentang siratul nabawiyah, sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antaranya adalah menjelaskan daripada tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas ini tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu kita membaca daripada qala Zuhri fi ilmi al-maghazi. Sayyid Ahmad Zain Dahlan mengatakan, Al-Imam Zuhri mengatakan di dalam ilmu perperangan. Jadi ada ulama yang menyusun tentang ilmu perperangan. Khairud dunya wal akhirah wa huwa man allafa fi siyar. Orang yang paling baik dunia dan akhiratnya siapa? Orang yang pertama kali menyusun kitab sirah, yang terpikirkan di dalam benak hatinya untuk mengumpulkan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yu'allimu banihi sirata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa maghazi wa saraya. Jadi diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anaknya. Jadi kita kalau punya anak, ajarkan anak kita apa? Siratan Nabi, sirahnya Nabi itu ajarkan, kenalkan. Itu ya, dengan cara menyanyi Muhammad Aminah Ibu. Ya, dan perkenalkan dengan cara menyanyi. Sirahnya Rasulullah ajarkan bagi kepada mereka, minimal mereka paham dulu lah siapa ibunya Nabi, siapa ayahnya Nabi, siapa putra putri Nabi, diajarkan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ngajarin sama anaknya sirahnya Nabi. Buat apa disebutkan dia gitu? Ini kalau belum anak, itu ajarkan. Kalau anak kita sudah besar, sini nak dibanding kau nonton YouTube yang tidak jelas, ngeprank dan lain sebagainya, lebih lemah, lebih bagus kau dengarkan sirah Rasulullah. Ada di YouTube sirahnya Rasulullah? Ada, akan tetapi itu tadi namanya kemauan umat manusia. Semakin zaman semakin buruk, semakin zaman semakin buruk. Ulama mengatakan setiap daripada kurun, setiap daripada kita ini pasti mengasuh zaman kita dulu lebih bagus dibanding zaman sekarang. Ya saudara, zaman kita dulu tahun berapa? Tahun 80 itu lebih bagus dibanding tahun sekarang. Jangan 80, 2000 tahun 2000 awal lebih bagus dibanding ke 2020. Benar? Benar. Setiap daripada zaman ngomong seperti itu. Ternyata orang yang hidup tahun 1940 ngomong zaman tahun 40-an lebih lemah, lebih bagus, akhlaknya lebih bagus dibandingkan yang hidup tahun 70-an. Ternyata yang 70-an ngomong tahun 70 lebih bagus dibandingkan tahun 8. Begitulah 80. Kayak anak 2000-an. Nah, baca bu, itu sudah kan? Anak 2000 baca bu, itu langsung tahun 90 lebih bagus dibandingkan begitu bu. Terus balik ke belakang sampai zaman yang paling bagus adalah zamannya Rasulullah SAW. Jadi kita ini wajar baik. Kalau memang kita ini ngasih zaman setelah kita ini zamannya semakin bobrok, semakin hancur, moral semakin tak kate di anak-anak kita, benar? Karena ya itu wajar. Ini namanya kemanusiaan. Nah, jadi ikhwani rahimahumullah. Jadi ngajarkan Sa'ad bin Abi Waqqas sama anak-anaknya sirahnya Nabi. Wa maghazi, perperangan Nabi. Nabi itu pernah perang Badar nak dulu. Ternyata pasukannya Nabi cuma 313 nak. Dari 313 itu nak bisa melawan 1000 pasukan nak. Inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ajarkan sama anak itu sedikit-sedikit. Ya bagaimana kita mau mengajarkan sirah sama anak kita sedangkan kita sendiri tidak tahu sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaraya diajarkan sama Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya bahwasanya Nabi itu ada perperangan yang dihadiri Nabi, ada perperangan
ngutus baik. Ada nah. Jadi salah satunya ada dulu Nabi itu mengutus para penghafal Al-Quran. Ternyata sudah diputus, mereka mengkhianati Nabi. Contohnya sekarang kita ini diundang orang Surabaya, ternyata yang nyambut itu tidak tahunya lagi kita banyak. Ternyata di zaman Nabi pun ada yang ngomong kita sama Nabi, minta diajarkan tentang ilmu agama. Ternyata Nabi langsung bergegas Nabi mengutus sahabat-sahabat yang hafal Quran. Diutus sama Nabi sahabat-sahabat yang hafal Quran. Tiba-tiba pas diutus sampai sana langsung dibunuh. Contoh kita dipanggil keluar penghuni, sudah manggil, disiap tuh, datang Pak Iko. Sudah sampai mau penghuni dikuliti gitu. Berarti apa? Khianat Nabi langsung gemeter dan tidak menangis, sedih Nabi Muhammad. Doakan Muhammad, ya Allah balas mereka, ya Allah balas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku para penghafal Quran dibunuh. Contoh Al-Ustaz diminta untuk dakwah ke orang ini, tiba-tiba pas orang ini dibunuh. Maka permintaannya khianat. Harusnya mereka jago ulama, harusnya mereka jago para sahabat, ternyata mereka mengkhianati para sahabat. Jadi minimal kita ini jangan sampai seperti mereka. Ajarkan sama anak kita. Kalau anak sudah imannya mengenal Rasulullah bagus, maka mereka insya Allah tumbuhnya sesuai dengan akhlak yang Islami. Jadi ikhwan rahimakumullah, sambil berkata, ya bunai, wahai anakku, hadza syarafu abaikum fala tansau dzikra. Ya bunayya, hei anakku, ini adalah kemuliaan daripada ayah-ayah kalian. Maksudnya kemuliaan daripada pengikutnya Rasulullah. Maka fala tansau dzikra. Enak, jangan sampai kau melupakan cerita-cerita tentang Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Ngomong sama anak kita seperti itu. Ini ucapan mengajarkan sama kita agar kita mendidik anak kita. Nah, diriwayatkan juga kita mengkaji daripada fadail Nabi, keutamaan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah, keutamaan daripada sahabat, fadail sahabat, fadail Quraisy, keutamaan daripada kaum Quraisy, keutamaan daripada bangsa Arab. Kullu dzalika min al-asbab al-muqawwiyatul iman. Ini semua daripada sebab-sebab menguatkan iman kita. Jadi iman ini lemah. Bagaimana menguatkan iman? Salah satunya mengkaji daripada sirahnya Rasulullah, keutamaan para sahabat, keutamaan para kaum Quraisy. Ikhwan rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa artinya? Telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan min anfusikum, daripada golongan kalian. Kalau bacanya pakai dhamma, min anfusikum. Datangnya Rasulullah itu dari golongan kalian. Maksudnya Rasulullah datang untuk berdakwah ke bangsa Arab, ternyata Rasulullah sendiri daripada bangsa Arab. Diriwayatkan tidak ada seluruh bangsa Arab di dunia ini kecuali memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Seluruh orang Arab memiliki kekerabatan. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan pakai dhammah, akan tetapi pakai fathah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum artinya bak tulisannya sama, artinya berbeda. Maksud min anfusikum dari orang yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling istimewa di antara kalian. Maksudnya kalian di sini siapa? Seluruh umat manusia. Rasulullah datang dari tempat yang paling istimewa. Ternyata benar Rasulullah SAW itu datang dari segala penjuru istimewa. Bapaknya Rasulullah istimewa, kakeknya Rasulullah istimewa, kakek-kakeknya Rasulullah istimewa, ibunya Rasulullah istimewa, ibu-ibunya Rasulullah istimewa dari segala sisi. Itu Rasulullah.
Maksudnya min anfasikum, paling istimewa di antara kalian. Jadi bacaan pakai fathah itu lebih baik, lebih memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan hasaban wa nasaban wa sihran laisa fi aba'i min ladun adam sifah kullu halika. Diriwayatkan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Rasulullah ini yang paling bagus hasaban kedudukannya, wa nasaban nasabnya, wa sihran daripada perimparan Rasulullah semuanya bagus-bagus. Laisa fi aba min ladun adam sifah. Tidak ada dari ayah-ayahku kata Rasulullah, dari semenjak Nabi Adam sampai ayahku Abdullah itu yang hancur. Maksud dalam artian hancur apa? Yang kerok. Dalam arti gagal apa? Selalu melakukan zina sama Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu sama. Setiap sesuatu dari hanya Rasulullah itu bagus. Diriwayatkan dari Ibnu Kalbi bahwasanya aku nulis katanya sejarah Nabi Muhammad, aku tulis ibunya Nabi sampai ibunya lagi, ibunya ibu Nabi lagi, ternyata sampai ratusan 500 ibunya Nabi, tidak ada nasabnya Nabi Muhammad SAW itu yang melecehkan daripada Rasulullah.